Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzidzikr. Shad wal Qur'an demi Al-Qur'an dzidzikri yang mengandung peringatan. Balil ladzina kafaru fi izzati wa syiqaq. Sayang orang-orang kafir itu fi izzah, menutup diri dengan penuh kesombongan, tidak mau menerima kebenaran. Wasyiqaq, dan selalu berada di dalam permusuhan. Jadi dia itu tipe-tipe orang yang suka bermusuhan. Kalau umat Islam tidak suka bermusuhan, tidak memelihara dendam. Jadi orang kafir itu jangankan dengan orang yang beda agama, sesama agamanya dia itu tipe suka bermusuhan. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Terlalu banyak sudah kami hancurkan orang-orang yang telah lalu. Tinggal kita mau ikut yang mana. Sejarah yang baik atau yang kurang baik. Sejarah terulang. Fanadaw wala tahina manas. Dalam keadaan sudah waktunya dikasih teguran yang keras, baru dia akan minta tolong. Fanadaw. Padahal wala tahina manas, saat seperti itu sudah terlambat. Bukan waktunya untuk melepaskan diri. Gak bisa melepaskan diri. Jadi mumpung masih ada sisa umur, ya jadilah orang yang baik-baik. Wa'ajibu an ja'ahum mudhirum minhum. Mereka tidak mau menerima, merasa heran apabila ada datang yang memberikan kabar peringatan kalau dari sesama manusia. Padahal andai saja diturunkan malaikat, dia punya alasan. Nah, itu kan malaikat. Jadi memang orang kalau memang niat baik itu tidak rewel. Tapi kalau terlalu rewel, khawatir memang dari awal memang niatnya kurang baik. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang kafir itu buktinya dia menganggap bahwa Nabi itu sahir, tukang sihir. Menyampaikan kebenaran, lalu kebenaran dibilang sihir. Kadzab, Nabi itu dianggap pendusta. Aja'alal alihata ilaha wahida. Kenapa Nabi itu dianggap pendusta? Karena menurut mereka Tuhan mereka aja banyak, gak bisa ngatur, gak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Masa Tuhan cuma satu? Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Ini mah sangat mengherankan. Ya mau banyak sampai 1000 Tuhan, kalau bukan Tuhan dipertuhan ya nggak bisa. Itu satu. Keduanya Tuhan itu memang harus satu. Kalau lebih dari satu pasti ada perselisihan. Seperti pemilihan presiden itu kan. Jadi wantalaqal mala'u minhum animsyu wasbiru ala alihatikum. Lalu pemimpinnya itu mencoba memutarbalikkan fakta, mempengaruhi dan mengarang cerita. Sepertinya nasihatnya benar. Animsyu wasbiru. Lanjutkan saja kalian seperti perbuatan sedia kala. Dan kalian harus tetap sabar untuk menyembah Tuhan kalian. Menyembah Tuhan selain Allah. Ya artinya suruh istiqomah, continue, sabar. Tapi ini kan tidak pada tempatnya. Masa kita continue, istiqomah, dan sabar dalam suatu kebatilan. Inna hadza la syai'un yurad. Menyembah selain Allah itu memang yang dikehendaki mereka.
Mereka melanjutkan, ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Saya tidak pernah mendengar cerita di agama Nasrani, agama yang terakhir, bahwa Tuhan itu hanya satu. Tuhan tidak punya anak, tidak punya istri, tidak butuh keluarga. Ini in hadza illa ikhtilaq. Ini mah dusta yang diada-adakan oleh Muhammad, kira-kira begitu. Jadi diputar balikkan. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. A'unzila alaihi dzikru min bainina. Masa mungkin sih Muhammad itu nabi? Kalau toh ada nabi pasti kami lah atau kelompok kami lah nabi itu. Jadi begitulah. Karena bukan dari daerahnya, bukan dari rasnya, bukan dari kelompoknya, lalu orang yang benar tidak diterima. Jadi yang ceramah itu harus rasnya, harus kelompoknya. Padahal kebenaran itu bisa saja datang dari siapapun. Dan kekurangan atau kesalahan itu bisa saja datang dari siapapun. Kecuali Allah dan Rasulnya. Karena Rasul itu maksum. Balhum fi syakkim min dzikri. Dia itu memang meragukan Al-Quran. Balamma yadhuku azab. Ya, itu kalau belum merasakan azab begitu, apabila detik-detik kematian baru dia mau bertobat kayak Fir'aun itu. Semua orang itu begitu. Kalau udah detik-detik kematian dia sadar kalau agama Islam itu benar, dakwah Al-Quran As-Sunnah itu benar. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Apakah yaitu di sisi mereka, dorof, jar majrur, mudhaf mudhaf ilaih, khazainu rahmati rabbik, adapun perbendaharaan kasih sayang Tuhan. Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Wahhab maha pemberi. Tidaklah, kita ini tidak punya kekuasaan, kita ini tidak punya kekayaan. Itu semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang sejenak saja. Buktinya ada kalanya kalau enggak jabatan dan harta yang meninggalkan kita, maka kita yang meninggalkan harta dan jabatan itu. Bukti bahwa kita itu lemah. Fir'aun meninggal, Namrud meninggal, Bal'am bin Ba'ura meninggal, Abu Lahab, Abu Jahal meninggal. Tinggal kita ini mau jadi siapa? Mau mengikuti perannya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, atau orang-orang yang zalim. Am lahum mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab. Mungkinkah mereka punya kerajaan beberapa langit dan bumi? Enggak mungkin lah, orang dia menguasai dirinya aja enggak bisa. Itu rambutnya dibuat tidak beruban kan enggak bisa. Jangankan begitu, dia menahan ngantuk tidak tidur aja enggak bisa. Bagaimana dia mesti mengaku Tuhan dan dipertuhan. Kita ini ngantuk banget, tidak tidur, itu enggak bisa itu. Menunjukkan bahwa kita lemah. Lapar enggak bisa menahan. Pingin ke tempat kamar mandi, misal pipis juga nggak bisa kalau ditahan. Itu menunjukkan bahwa kita lemah. Falyartaqu am lahum mulkus samawati wal ardi ma bainahuma falyartaqu fil asbab. Apa mungkin mereka bisa naik ke langit? Ya nggak bisa lah. Jadi sama kayak gambaran seperti itu. Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab. Jundum ma hunalik. Mereka ini kelompok pasukan yang besar. Yang hunalika yang ada di sana. Mahzum, tapi akan dihancurkan. Dikalahkan. Mahzum minal ahzab. Jadi buktinya apa? Di Badar dia juga hancur, Khandaq hancur, segala macam. Dunia berputar. Kadzabat qablahum qaumun Nuh wa 'ad wa fir'aun dzul autad. Menghadapi mereka ini ada kalanya penuh dengan ketegasan, ada kalanya penuh dengan kelembutan. Seperti Nabi, ada yang dimaafkan,
ada yang dihadapi dengan peperangan. Ya begitulah seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Jadi menghadapi mereka itu lihat situasi dan kondisi dan lihat orang per orang. Membahayakan apa tidak? Kalau lemah ya dimaafkan. Kalau dia tidak lemah dan membahayakan maka dikasih pelajaran yang tegas. Kadzabat qablahum qaumun Nuh. Kaumnya Nabi Nuh hancur. Kaum Ad hancur. Fir'aun hancur. Dzul Autad padahal Fir'aun itu punya pasukan bala tentara yang banyak dan kuat, punya koalisi yang luar biasa Fir'aun itu. Tapi waktunya setelah 2 periode kan tidak bisa mencalonkan lagi. Wa Samud, kaum Samud hancur, kaum Lut, kaumnya Nabi Lut hancur, Ashabul Aikah ini penduduk Madian, kaumnya Nabi Syuaib juga hancur. Ulaikal Ahzab. Mereka itu semua mulai dari kaum Nuh, Ad, Fir'aun, Dzul Autad, Samud, kaum Lut, Ashabul Aikah, mereka itu semua ya bala tentara yang banyak. Mereka ini sekelompok orang yang Al-Ahzab, sekelompok orang yang menentang para rasul. Ujung-ujungnya hancur semua. Tinggal kita mau ngikutin orang yang nggak benar apa mau ngikutin para nabi yang benar. Nabi berdakwah benar, tapi pengikutnya ini ada yang ngikutin, ada yang menentang. In kullun illa kadzabar rusula fahaqqa iqab. Karena tiap-tiap mereka ini telah mendustakan kepada para rasul, fahaqqa iqab, maka pantas apabila mereka menerima atau merasakan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Mereka semua ini tidak menunggu. Jadi mereka ini apabila oleh Allah mau dihancurkan sedikit saja oleh Allah dengan satu kali geledek, gempa bumi, kebakaran, kekeringan, gesekan sama mereka, bisa saja langsung hancur. Tidak perlu terlalu lama dan tidak perlu terlalu berat. Dikasih penyakit oleh Allah, matanya tidak bisa melihat, atau hal-hal yang lain, banyak caranya Allah. Illa sayhatan wahidah, teriakan yang keras satu kali, cepat, tidak ada selanya, malaha min fawaq. Akhirnya tidak bisa, satu pun tidak ada yang bisa selamat kalau Allah sudah ngasih azab dengan tegas. Wa qalu rabbana ajjil lana wa qalu rabbana ajjil lana qitana qabla yaumil hisab. Sayang mereka ini sudah dikasih peringatan tapi tetap saja malah mereka ini selalu bangga melakukan dosa jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sepertinya mereka ini menantang. Kalau memang Al-Quran dan As-Sunnah itu benar, para Rasul itu benar, sampai sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama itu benar, maka tolong buktikan, percepat itu azab. Kan begitu. Sepertinya begitu dia. Ini semua penjelasan diantaranya ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 16, juz 15 halaman 127 di sebelah kiri sampai halaman 139 di sebelah kiri lagi. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.